Lloyd adalah pemuda jelek dan menyedihkan yang tak pernah dianggap siapapun. Namun, dialah yang akhirnya menjadi pahlawan terkuat setelah menyelamatkan sang putri dari kutukan. Ia berasal dari sebuah desa kecil bernama Kanan, tempat yang terkenal karena melahirkan para pahlawan legendaris. Sejak kecil, Lloyd bermimpi mengikuti jejak para leluhurnya yang hebat. Tapi ia tahu, impian itu hanya akan jadi mimpi karena tubuhnya lemah, bahkan seekor kelinci pun bisa membunuhnya. Suatu hari, setelah lama berpisah, Lloyd akhirnya bertemu lagi dengan kakaknya. Mendengar cerita petualangan sang kakak membuatnya bersemangat. Ia pun memutuskan untuk pergi ke sana dan mendaftar menjadi prajurit. Setibanya di kota, Lloyd mencari tempat tinggal dan meminta izin kepada seorang penyihir cantik bernama Mary untuk menumpang di rumahnya. Namun, permintaan itu langsung ditolak. Sebelum Mary mengusirnya, Lloyd mengeluarkan sebuah benda berbentuk bola dari tasnya, yaitu sebuah pesan holografik dari kepala desanya, Alka. Begitu Alka muncul, ekspresi Mary langsung berubah. Ternyata, dulu ia pernah menjadi murid Alka, dan sekarang ia terpaksa menuruti perintahnya. Alka meminta Mary untuk menjaga Lloyd sampai ia diterima di akademi militer. Keesokan paginya, Lloyd memasak sarapan untuk Mary dan hanya itu yang bisa ia kalahkan, yaitu telur dan daging. Saat mereka berbincang, Lloyd pun memperlihatkan berbagai kemampuan sihirnya yang ia anggap biasa. Namun, Mary terkejut karena ia tak percaya betapa mudahnya Lloyd menggunakan rune kuno yang seharusnya mustahil dikuasai oleh pemula. Hari itu, Lloyd keluar menjelajahi kota dan tanpa sengaja melihat seorang gadis muda diserang oleh monster serangga raksasa. Makhluk itu melompat untuk menerkam, lalu gadis itu menghindar tapi terjatuh. Ia mencoba melawan dengan pedangnya, namun kepakan sayap sang monster menciptakan angin besar yang menghantamnya ke tembok hingga jatuh tersungkur. Lloyd datang tepat waktu dan menendang kepala monster itu hingga mati. Pemandangan itu membuat semua orang yang melihat tak percaya. Setelah memastikan lukanya tidak parah, gadis itu memperkenalkan diri sebagai Selene, dengan wajah memerah. Namun Lloyd langsung mengakhiri percakapan dengan sopan, lalu pulang ke rumah Mary. Keesokan paginya, Lloyd ikut berkumpul di alun-alun bersama para calon siswa akademi militer. Ia duduk di pinggir, merasa minder melihat pesaingnya yang bertubuh besar. Seorang tentara bayaran bernama Riho, yang duduk di sebelahnya, merasakan aura kuat dari tubuh Lloyd dan ketakutan. Sebelum berbincang, seorang gadis pirang berlari dan menabrak Riho hingga jatuh. Yang ternyata itu Selene, gadis yang ia selamatkan kemarin. Mereka berbincang singkat sebelum ujian pertarungan dimulai. Semua peserta diminta menyerang boneka logam dengan senjata pilihan mereka. Ketika giliran Lloyd, ia pun maju dan mengambil pedang. Komandan Akademi, Maltvan, yang memantau merasakan aura unik dari Lloyd dan memutuskan untuk mengawasi lebih dekat. Namun, ketika hasil ujian diumumkan, Lloyd justru gagal. Ia kecewa dan putus asa. Ia berjalan tanpa arah lalu melihat papan pengumuman di sebuah restoran cepat saji yang membuka lowongan kerja paruh waktu. Ia pun melamar pekerjaan itu. Begitu masuk, manajernya Crom, yaitu mantan pengawal kerajaan, langsung menyadari kekuatan tersembunyi Lloyd dan mengujinya. Lloyd kemudian memasak hidangan sederhana sambil curhat tentang hidupnya. Begitu mencicipi masakannya, Crom terkejut karena rasa makanannya begitu lezat. Lloyd langsung diterima bekerja, dan keberhasilan kecil itu memberinya keberanian untuk kembali menunjukkan wajahnya di depan Mary. Sementara itu, di akademi, Maltvan, Riho, dan Selene terkejut mendengar Lloyd tidak lolos seleksi. Mereka pun membentuk tim kecil penyelidik dan memeriksa lembar jawaban tulis Lloyd. Awalnya mereka mengira itu hanya coretan, tapi salah satu bawahannya, Selene, menyadari sesuatu bahwa ini adalah rune kuno. Mary menjelaskan bahwa rune kuno yaitu seseorang menggunakan sihir dengan cara yang jauh lebih kuat dibandingkan penyihir biasa. Menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar dengan menolak Lloyd dari akademi, Selene dan Riho bersumpah untuk membantu Lloyd masuk dengan cara menemukan putri Mary yang hilang. Mereka berharap bisa mendapatkan hadiah uang serta satu permintaan yang akan dikabulkan. Malam itu, Lloyd memberitahu Mary dan Alka bahwa ia gagal dalam ujian dan berniat mencoba lagi tahun depan. Alka menawarkan diri untuk membawanya pulang dan melatihnya. Namun Lloyd menolak karena ingin tetap tinggal bersama Mary. Lalu Alka akhirnya setuju, tapi dengan syarat ia akan tetap tinggal di rumah itu. Saat Lloyd berlari ke dapur untuk menyiapkan makan malam, Mary meminta Alka untuk menggunakan kekuatannya membantu kerajaan. Ia menjelaskan bahwa kerajaan kini berada di ambang perang melawan Kekaisaran Jewu, dipicu oleh dalang misterius yang mengendalikan setiap gerak-gerik sang raja. Namun Alka menolak. Ia menegaskan bahwa penduduk desanya akan ikut campur dalam urusan berskala besar, seperti kemunculan Raja Iblis. Ia bahkan mengancam akan membawa Lloyd pulang ke desa Kanan jika Mary berani menyinggung topik itu lagi. Keesokan harinya,
Lloyd pergi ke restoran Crome, tempatnya bekerja. Ia menjadi terkenal mendadak berkat masakannya yang luar biasa lezat. Restoran itu dipenuhi pelanggan dan menjadi topik di seluruh kota. Saat sedang bekerja, Lloyd tanpa sengaja bertemu Meltvan dan Riho yang datang penasaran dengan keramaian tersebut. Mereka terkejut melihat Lloyd bekerja di sana, namun ia tak acuh dan bergegas keluar untuk membuang sampah. Saat berjalan, Lloyd melihat Mari memasuki sebuah gang. Tak lama dua prajurit berlari ke arah yang sama, berteriak bahwa sedang terjadi perkelahian. Merasa curiga, Lloyd mengikuti mereka dan mendapati Selene tengah berduel melawan seorang bangsawan lokal bernama Alan, yang dikenal sebagai orang sombong dan kejam. Alan mengayunkan kapaknya, melompat tinggi dan menebas ke arah Selene. Namun sabuk Selene memantulkan tebasan tersebut dan menjatuhkan kapak Alan. Dengan bangga, Selene mengaku bahwa kekuatan itu berasal dari Lloyd. Begitu melihat Lloyd di antara kerumunan, ia langsung berlari menghampirinya dengan wajah berseri-seri. Para instruktur akademi segera datang dan menuntut penjelasan. Selene menolak menjawab dan malah mengatakan bahwa Lloyd datang untuk menggantikannya bertarung melawan Alan. Yang mengejutkan, Meltvan dan Colin justru mengizinkan duel itu berlangsung, membuat Lloyd tak punya. Alan yang sombong memberi kesempatan pada Lloyd untuk menyerang lebih dulu. Namun, sebelum pukulan Lloyd ada di wajahnya, tiba-tiba pusaran angin besar muncul dan mengangkat Lloyd ke udara. Saat kesadarannya kembali, ia melihat Mari yang ternyata telah menyelamatkannya dan membawanya mendarat di atap bangunan. Lloyd berterima kasih dan berjanji akan melakukan apapun untuk membalas budi. Ucapan itu membuat Mari salah tingkah. Kemudian, Crom muncul dan meminta Lloyd kembali ke restoran. Begitu Lloyd pergi, Crom berlutut di hadapan sang penyihir dan menawarkan bantuannya untuk menjatuhkan dalang yang mengendalikan raja. Malam harinya, Meltvan masih bekerja lembur. Ketika Colin bertanya mengapa ia begitu serius menanggapi semua ini, Melin bercerita bahwa desanya dulu diserang oleh pasukan Kekaisaran Jewu saat rakyatnya kelaparan dan miskin. Sejak saat itu, ia bersumpah akan mencegah perang sebanyak mungkin. Keesokannya, Lloyd menyambut Selene dan Riho yang datang berkunjung ke rumah Mari. Ia menyuguhkan teh sambil menunggu Mari kembali dari luar. Selama percakapan, Selene terus menggoda dan memuji Lloyd tanpa henti. Saat Mari kembali, kedua gadis itu menanyainya tentang Putri Mari. Mari pura-pura tidak tahu tapi sikapnya mencurigakan. Ketika Riho dan Selene terus mendesaknya, akhirnya ia tanpa sadar berteriak bahwa dirinya adalah sang putri. Namun pernyataan itu malah tidak dipahami oleh Selene, yang justru sibuk bertanya apakah Mari sebenarnya adalah istri rahasia Lloyd. Mari langsung menyangkal semua ucapannya. Meski begitu, setelah mengetahui bahwa tujuan mereka adalah menemukan putri demi membantu Lloyd masuk akademi, Mari mulai mempertimbangkan langkah selanjutnya dengan wajah gelisah. Mari akhirnya mengungkap siapa dirinya dengan satu syarat. Mereka harus memberitahunya semua yang mereka ketahui tentang akademi militer dan keadaan terkini di istana. Lloyd, yang selalu berpikiran aneh, menebak bahwa Mari adalah semacam Batman kerajaan yang berusaha menyelamatkan negeri dari kehancuran. Ia pun dengan bersemangat berkata bahwa ia ingin membantunya. Namun Mari menolak mengatakan bahwa ia terlalu lemah untuk bertarung di sisinya. Ucapan itu menghancurkan hati Lloyd. Ia pun pergi menangis di sudut rumah. Melihat hal itu, Riho dan Selene menuntut penjelasan mengapa Mari begitu kasar, padahal Lloyd jelas memiliki kekuatan luar biasa. Mari akhirnya menjelaskan dan meminta mereka duduk. Ternyata kisah sebenarnya tentang masa lalu Lloyd, serta alasan mengapa ia dilarang melibatkannya dalam konflik ini. Setelah itu, Mari mengaku bahwa dirinya adalah Putri Mari, yang telah meninggalkan gelarnya demi menyelamatkan kerajaan dari perang. Ia percaya bahwa seseorang telah menguasai raja melalui sihir, dan sejak itu ia bersembunyi, mencari pelakunya secara diam-diam. Mendengar pengakuan itu, Riho dan Selene setuju untuk membantunya. Malam harinya, Crom menghadap raja dan memohon agar diizinkan kembali menjadi pemimpin pengawal kerajaan. Namun Meltvan, yang saat itu berjaga di istana, menolak permintaannya dan berkata bahwa mereka akan memanggilnya jika diperlukan. Merasa tersinggung, Crom menuduh Meltvan sebagai dalang di balik kekacauan yang terjadi. Tanpa banyak basa-basi, Meltvan justru mengakuinya. Ia berkata bahwa menurutnya, seorang raja lemah yang tak bisa mengendalikan bawahannya demi rakyat kecil tidak pantas berkuasa. Tiba-tiba, Riho, Mari, dan Selene muncul dari tempat persembunyian mereka. Mari langsung menegur Melin sebagai putri kerajaan. Suara sang putri membuat raja menoleh dan ekspresinya berubah lalu ia menyambut Mari dengan senyum menyeramkan. Seketika mereka sadar bahwa raja telah dikuasai oleh pihak ketiga melalui sihir. Dengan kekuatan mengerikan, sang raja melempar Meltvan ke tembok dan mengungkap kebenaran yang lebih gelap yaitu dialah yang memerintahkan serangan terhadap desa Meltan, demi menumbuhkan kebencian rakyat terhadap raja dan memicu perang. Sekarang,
Setelah berhasil menguasai tubuh raja, ia menggunakan Melvan untuk memperkuat sihirnya menjadikannya monster tak berakal. Saat Mari hendak mengejar si dalang, monster Melvan mengaum dan menghalangi jalannya. Chrome maju ke depan, meminta sang putri melanjutkan pengejaran, sementara mereka akan menahan monster itu. Namun sebelum Mari sempat bergerak, makhluk itu sudah menerjang. Riho segera berdiri di depan dan menahan serangannya agar sang putri bisa melarikan diri. Mari berlari menembus koridor istana hingga tiba di ruang tahta yang gelap. Di sana, sang raja duduk membisu di kursinya. Ia langsung melancarkan serangan sihir bertubi-tubi yaitu tornado angin, pecahan es, dan semburan api, namun semua dipantulkan oleh perisai magis raja. Mari melompat dan menyerang dengan sihir penghancur di telapak tangannya. Tapi tepat sebelum serangannya mendarat, suara asli ayahnya terdengar dari tubuh raja. Suara itu membuatnya kaget dan cukup lama bagi sosok jahat itu untuk memukulnya keras hingga terpental ke lantai. Sang raja yang telah dikuasai lalu mengangkatnya dengan satu tangan dan mengancam akan membunuhnya di tempat. Mari terlihat ketakutan karena ia belum sempat meminta maaf pada Lloyd. Sosok di balik raja itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Raja Iblis dari Baden, makhluk yang bermimpi menaklukkan seluruh dunia. Sementara itu, jauh dari istana, Alka mencoba menghibur Lloyd yang masih patah hati. Ia pun berharap bisa memenangkan hati Lloyd untuk dirinya sendiri. Namun suasana romantis itu hancur ketika sekawanan belalang raksasa menyerbu area festival. Lloyd segera bertindak, mengayunkan serangan udara yang begitu kuat hingga seluruh kawanan itu terpental dan lenyap. Saat Al memeriksa mayat-mayat monster itu, Lloyd tiba-tiba merasakan sesuatu yaitu Mari dalam bahaya. Tanpa ragu, ia bertekad menolongnya. Dalam perjalanan menuju istana, ia terus menumbangkan monster yang menghadang satu persatu. Di tengah jalan, ia menemukan Alan, bangsawan sombong yang dulu menantang Selene. Kini Alan bersembunyi ketakutan, tubuhnya gemetar. Lloyd menatapnya sejenak, dan teringat pada dirinya sendiri yaitu anak desa lemah yang dulu pertama kali melihat monster dan tak bisa bergerak karena takut. Dengan senyum kecil, ia mengulurkan tangan pada Alan. Lalu, dia mengutip sebuah kalimat motivasi dari yang diingatnya, membuat Alan kembali bersemangat. Pada saat yang sama, Alka memutuskan untuk melepaskan perasaannya terhadap pria yang ia sukai dan menghadapi gelombang monster tanpa akhir yang menyerang area festival. Ia bisa merasakan bahwa Raja Iblis dari Baden terlibat dalam kekacauan itu. Ia duduk di atas sebuah rune yang melayang di udara. Alka memanggil batu raksasa dan meluncurkannya ke arah para monster, mengubur mereka ke dalam tanah hanya dalam hitungan detik. Sementara itu, di balkon istana, Meltvan melancarkan serangan tanpa henti terhadap Chrome. Namun, Chrome terus menghindar dengan lincah. Begitu ada celah, ia membalas dengan pukulan ke arah Meltvan tetapi serangannya berhasil diblokir di detik terakhir. Meltvan kemudian membalas dengan sebuah uppercut yang keras, membuat Chrome pingsan dan terlempar ke dinding. Tanpa ragu, Melin segera berlari ke arah Riho dan mencoba menendang wajahnya, tetapi Riho menangkis dengan kedua tangan. Dan perubahan Meltvan menjadi monster memberinya kekuatan luar biasa, dan ia mendorong Riho hingga terhempas ke dinding lain, menyebabkan luka serius. Melihat itu, Selene berdiri di hadapannya dan memprovokasi Meltvan agar menyerangnya. Ia yakin bahwa jika dirinya dalam bahaya, Lloyd akan segera datang menyelamatkannya. Dengan nada menggoda, Selene bahkan menyarankan agar mereka menonjolkan aset supaya Lloyd makin termotivasi. Meltvan, jengkel dengan sikapnya, menyerang dengan cakarnya. Namun, sabuk ajaib milik Selene menangkis serangan itu dan mengejutkan semua orang. Setelah terus gagal mengenai sasaran, energi Meltvan terkuras habis. Pada akhirnya, Selene menjatuhkannya dengan cambuk dari sabuknya. Tak lama Lloyd masuk ke istana dan merasa lega melihat semua orang masih hidup. Selene berlari memeluknya, tetapi, Lloyd justru mengabaikannya dan langsung memeriksa keadaan Chrome. Tiba-tiba, Meltvan bangkit dan menerjang ke arah Lloyd. Namun, Lloyd hanya mengangkat tangannya dan berkata, "Bicara dengan tanganku saja," lalu menghantam Meltvan hingga tersungkur. Setelah itu, Lloyd menasihatinya bahwa seorang prajurit sejati seharusnya melindungi kebahagiaan rakyat biasa. Dan itu tampak menggugah kesadaran Meltvan hingga kutukan yang menguasainya mulai melemah. Sayangnya, Lloyd salah paham terhadap situasi itu. Ia malah menuduh Meltvan mencoreng kehormatan prajurit karena mabuk berat saat festival. Tuduhan yang begitu konyol ini membuat Meltvan kesal dan dengan sengaja membiarkan dirinya kembali berubah menjadi monster untuk menghajarnya. Meltvan melesat dan mencoba memukul Lloyd. Tetapi pria itu menghindar lalu berdiri tegak dan menghantam kepala monster itu dengan keras, membuat Meltvan terpental jauh dan menabrak dinding lalu pingsan. Tanpa membuang waktu, Lloyd memutuskan untuk mencari Mari. Namun, tiba-tiba Mari menerobos pintu bersama Raja, yang tampak mengejarnya.
Lloyd pun mengira sang raja sedang mabuk juga. Ia lalu menyihir sapu tangannya dengan mantra pembersih untuk menghapus lendir aneh di wajah sang raja. Raja mencoba membangun perisai sihir, tetapi Lloyd menonaktifkannya hanya dengan menjentikkan jari. Ia kemudian menggosok wajah raja dengan penuh semangat, membuat Raja Iblis yang bersembunyi di dalam tubuh itu melarikan diri. Sang raja pun jatuh pingsan, sementara Mari berlari memeluk penyelamatnya. Ketika keadaan mulai tenang dan debu pertempuran mereda, Lloyd tersenyum lega melihat kota kembali damai. Namun, tiba-tiba Xiaoma, kakak laki-lakinya, muncul membawa barang untuk dijual di stand festival. Lloyd langsung berlari memeluk kakaknya. Lalu, Alka datang sambil membawa coklat pisang dan makanan kesukaan Lloyd. Ia begitu senang hingga tidak menyadari bahwa Xiaoma sudah menghilang. Setelah kejadian itu, Chrome dipulihkan ke posisinya sebagai pemimpin pengawal kerajaan. Ia menenangkan Colin, yang khawatir tentang Motvan, dengan mengatakan bahwa pria itu hanya dikirim ke daerah terpencil untuk menjalani hukuman kerja keras. Sementara itu, Lloyd dengan penuh semangat mengenakan seragamnya dan bersiap menghadiri upacara berikutnya. Kemudian, Lloyd resmi diterima di Akademi Militer, berkat bantuan Alan yang memintakan izin kepada para atasan sebagai bentuk terima kasih. Ia merasa berutang budi karena nasihat Lloyd karena telah membantunya mengatasi rasa takut terhadap monster. Para siswa pun memulai petualangan dan pelatihan di akademi tersebut. Malam harinya, Mari dan Chrome membawa Lloyd ke sebuah desa terdekat. Di sana terdapat pedang legendaris yang tertancap di batu. Konon, hanya seseorang dengan kekuatan luar biasa yang bisa mencabutnya. Namun, wali kota serakah menjadikan legenda itu alat untuk meraup keuntungan pribadi. Tanpa kesulitan, Lloyd mencabut pedang itu dengan satu tarikan, menghancurkan seluruh bisnis curang sang wali kota dalam sekejap. Setelah itu, mereka kembali ke kota dengan perasaan puas. Keesokan harinya di akademi, para siswa mulai berlatih untuk turnamen sihir antar sekolah. Berharap bisa mengakhiri rekor kekalahan panjang mereka. Lalu Colin membawa para siswa ke lapangan untuk berlatih menggunakan sihir pada boneka anti-sihir. Peserta pertama, Selene, melontarkan bola api ke arah boneka. Disusul oleh Riho, yang melakukan hal serupa. Hasilnya hanya meninggalkan sedikit bekas gosong di permukaan boneka namun cukup membuat seluruh kelas kagum. Kemudian, giliran Lloyd. Ia melepaskan ledakan api raksasa yang langsung menghancurkan boneka latihan. Colin yang panik segera memasukkan Lloyd ke daftar hitam, yakin bahwa jika dia ikut bertanding, kemungkinan besar akan ada korban jiwa. Sementara itu, di rumah Mari dua saudari tentara bayaran bernama Pilou dan Mena muncul. Mereka menunjukkan sebuah foto dan mengatakan sedang mencari seorang gadis misterius. Namun, sebelum percakapan berlanjut, Pilou merasakan kehadiran energi besar di dekat pintu. Ia spontan menendang keras ke arah pintu tepat saat Lloyd masuk, membuat kepala dan punggungnya kena hantaman. Anehnya, tendangan kuat itu sama sekali tidak mempengaruhinya. Dengan sikap acuh khasnya, Lloyd mengabaikan reaksi mereka dan memperhatikan foto yang dipegang Mena. Ia hampir saja membocorkan informasi penting, tetapi Pilou memotong pembicaraan dan dengan penuh semangat memohon agar dijadikan pembantunya. Mari yang kesal segera mengusir kedua saudari itu keluar rumah dan menendang mereka ke jalan. Keesokannya, saat latihan turnamen berlangsung, kepala sekolah Akademi Ruju, sekolah saingan terbesar, datang ke lokasi. Ia berjalan langsung ke arah Riho dan dengan dingin memperingatkan agar Riho pulang jika ingin orang yang dicintainya tetap hidup. Setelah berkata begitu, ia pergi, meninggalkan Riho dalam kesedihan mendalam. Melihatnya murung, Lloyd memutuskan untuk mengajaknya berkencan, yakin bahwa kehadirannya bisa membuat gadis manapun bahagia. Ia mengundang Riho ke sebuah kafe, dan setelah beberapa kali membujuk agar gadis itu mau bercerita, akhirnya Riho membuka kisah hidupnya. Ia mengaku tumbuh di panti asuhan bersama Rio, kakaknya. Riho memiliki bakat alami dalam sihir dan mulai belajar dari sang kakak, tetapi kehilangan tangan kirinya membuatnya terbatas dalam berlatih. Suatu hari, Rio datang membawa tangan piang terbuat dari logam terkuat di dunia, membuat Riho merasa harapan baru telah datang. Namun, kenyataannya jauh lebih pahit. Riho mengetahui bahwa tangan itu diberikan bukan karena kasih sayang, melainkan agar ia bisa mencabut pedang suci, senjata yang akan mengorbankan nyawanya sendiri. Merasa dikhianati, ia melarikan diri dan ia diburu oleh tuduhan palsu yang disebarkan Rio. Cerita itu membuat Lloyd tersentuh. Ia menggenggam tangan Riho dan berjanji akan melindunginya. Di saat yang sama, Selene yang diam-diam mengikuti mereka muncul dan bersumpah bahwa semua orang akan berjuang bersama untuk melindungi Riho. Beberapa hari kemudian, latihan pertama menjelang turnamen dimulai. Namun dari atap gedung sekolah, Makona, pemimpin kelas 2,
melompat turun dengan penuh percaya diri dan menyatakan bahwa dialah yang akan mewakili sekolah dalam pertandingan berikutnya. Dalam demonstrasi latihan, Makona menyatakan dirinya yang akan bertarung dan Colin mengizinkannya. Begitu pertandingan dimulai, Makona langsung mengumpulkan energi sihirnya, melompat tinggi ke udara, lalu mendarat dengan pukulan bola api yang menghantam lawannya, Pillow. Namun Pillow cepat bereaksi, melantunkan mantra dan menembakkan gelombang air besar yang menghantam Makona hingga terpental ke tembok. Lloyd segera menghampiri untuk menolongnya, tapi Makona hanya menepis tangannya dan pergi menemui Mari untuk menyembuhkan lukanya. Saat keduanya mengobrol santai sambil minum kopi, Lloyd masuk ke rumah. Seketika perhatian Mari langsung beralih padanya, membuat Makona bangkit kecewa dan keluar ke tengah hujan tanpa sepatah kata pun. Keesokan harinya, turnamen antar sekolah antara Akademi Militer AMI dan sekolah saingan, Ruju, resmi dimulai. Chrome dengan bangga mengumumkan bahwa hadiah bagi pemenang adalah sejumlah besar uang dan pedang suci legendaris. Setelah saling mengejek di awal, pertandingan pun dimulai. Pertarungan pertama mempertemukan Selene dan Pillow. Pillow langsung menembakkan petir besar, sementara Selene bersiap menunggu sabuk ajaibnya bereaksi untuk melindunginya. Namun sabuk itu macet di saat genting. Selene melompat ke samping untuk menghindar, tapi jatuh tersungkur di tanah. Pillow tidak memberi kesempatan bernapas dan segera menembakkan rentetan bola api. Selene terus mencoba mengaktifkan sabuknya, tapi tak berhasil hingga Pillow memanggil petir raksasa dari langit untuk mengakhiri pertarungan. Tepat sebelum petir itu menyambar, sabuk ajaib Selene akhirnya aktif dan membentuk perisai yang memantulkan serangan. Dengan semangat baru, Selene bangkit dan menangkis seluruh serangan petir berikutnya. Saat Pillow mulai kelelahan, Selene menggunakan sabuknya untuk mengikat dan mengangkat lawannya ke udara. Namun, sebelum wasit mendiskualifikasinya, menyatakan bahwa penggunaan sabuk sebagai serangan fisik melanggar aturan turnamen. Pertandingan berikutnya adalah Mena versus Lloyd. Mena menembakkan bola air yang langsung melilit wajah Lloyd. 10 menit berlalu dan anehnya, Lloyd masih bisa bernapas dengan santai di dalamnya. Mena frustrasi, dan meningkatkan sihirnya, menciptakan pilar air besar dan kabut tebal untuk menyembunyikan dirinya. Namun Lloyd bisa menembus kabut itu dengan mudah, menembakkan hembusan angin kuat ke arahnya. Serangan itu menggagalkan mantranya, menyebabkan ledakan besar yang menghantam Mena ke dinding dan pertandingan pun berakhir. Laga selanjutnya mempertemukan Riho melawan Rio, kepala sekolah dari Akademi Ruju sekaligus kakak musuh lamanya. Terlihat mereka langsung saling menembakkan api, menciptakan ledakan besar di tengah arena. Riho berencana membuat Rio kehabisan sihir, tetapi sebaliknya justru ia yang mulai kelelahan. Serangan Rio akhirnya menembus pertahanannya, meski Riho berhasil menghindar dari luka fatal. Saat jarak mereka semakin dekat, Rio mencopot lengan logam Riho yang merupakan sumber kekuatan sihirnya dan melemparkannya ke samping. Namun Riho memanfaatkan momen itu. Ia meninju wajah Rio dengan tangan satunya, lalu menyalakan ledakan kecil di pergelangan tangannya, membuat Rio terlempar ke tanah. Ketika Rio berusaha bangkit, ia melihat batu sihir kecil jatuh dari lengan Riho yang rusak yaitu sumber kekuatan sebenarnya. Rio sempat terkejut melihat adiknya berjuang demi kekuatan itu, namun kemudian pingsan karena luka dan kelelahan. Riho dinyatakan sebagai pemenang. Dalam tidurnya di ruang perawatan, Rio bermimpi tentang masa lalunya yaitu tentang perjuangan keras untuk menjadi kepala sekolah dan ambisinya mendapatkan pedang suci agar bisa naik lebih tinggi lagi. Saat terbangun, ia mendapati dirinya di ruang rawat dengan informannya yang sudah menunggu di sana. Rio diberitahu bahwa pedang suci telah ditemukan, dan saat ini berada di tangan Lloyd. Orang yang bertanggung jawab atas pedang itu adalah seorang penyihir aneh. Ro kemudian memutuskan untuk merekrut sang penyihir ke pihaknya dan mengirim surat melalui Pillow. Begitu tiba di kota, Pillow segera menyadari siapa penyihir itu sebenarnya. Ia menyelinap ke rumah Mari, menculik sang penyihir, dan meninggalkan pesan untuk Lloyd agar menyerahkan pedang suci sebagai gantinya. Tak lama Alan muncul di depan pintu untuk berkunjung. Lloyd segera menceritakan kejadian itu dan mereka berdua berlari menuju lokasi pertemuan. Di sana, mereka melihat Pillow berdiri dengan sikap mencurigakan. Tanpa basa-basi, Pillow langsung menyerang Lloyd dan memukulnya sekuat tenaga. Namun, Lloyd dengan mudah menahan serangan itu. Pillow mundur sejenak, lalu menyerang lagi dengan kecepatan dewa, melompat ke udara dan melancarkan tendangan berputar. Lloyd berhasil menghindar, tetapi Pillow menendang lagi tepat ke wajahnya. Serangan itu diblokir oleh Lloyd, meski ia sempat terdorong akibat benturannya. Merasa terganggu, Lloyd akhirnya setuju untuk bertarung. Ia meminta Alan memegang pedang suci, lalu mengeluarkan sebuah kotak dan menantang Pillow untuk adu panco.
Kekuatan mereka membuat angin di sekitar berhembus kencang hingga Alan kehilangan keseimbangan. Ia berlari masuk ke gang untuk menghindari pusaran angin, tetapi sebuah bola api melesat ke arahnya. Alan melompat menghindar tepat waktu dan melihat seorang informan berdiri di ujung gang, siap menembakkan bola api berikutnya. Informan itu menuntut Alan menyerahkan pedang suci. Saat Alan menolak, ia menembakkan bola-bola api bertubi-tubi. Alan terus berlari menghindar, tetapi tiba-tiba wajah informan itu tertelan bola air yang muncul entah dari mana. Saat tubuhnya jatuh ke tanah, Mena muncul dari balik bayangan dan berkata bahwa ia datang untuk menghalangi Rio. Ia mendengar Rio memanggil Pillow dengan sebutan bodoh, dan sebagai kakak yang tidak terima adiknya dijadikan alat, Mena memutuskan ikut campur. Sementara itu, adu panco antara Lloyd dan Pillow tidak selesai. Dan kekuatan keduanya membuat kotak di bawah mereka pecah. Mereka melompat dan melanjutkan pertandingan di udara. Pada akhirnya, Pillow menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan Lloyd ke tanah. Namun, sebelum ia sempat menang, Lloyd memanggil sihir angin yang kuat hingga keduanya terhempas ke tanah. Saat debu mereda, Pillow ternyata kalah dalam pertandingan itu. Terpesona oleh kekuatan Lloyd, Pillow langsung melamarnya di tempat. Lloyd menolaknya dan meminta ia berhenti bercanda, lalu menuntutnya mengatakan di mana Mari berada. Pillow akhirnya mengaku bahwa ia tidak pernah menculik sang penyihir. Mari sendiri meninggalkan rumah karena kesal Alan terus datang tanpa diundang, dan ia pergi ke toko untuk menenangkan diri. Dari jendela, Rio yang menyaksikan semua itu kesal karena rekannya tidak berguna. Ia menendang kristal yang dibawa Pillow dari rumah Mari. Tapi datanglah Alan karena tidak melihat Lloyd di sekitarnya. Rio menjadi marah dan menembakkan sihir api hingga dinding di dekatnya berlubang. Akibat ledakan itu, Rio terlempar ke sungai. Alan segera melompat untuk menyelamatkannya. Rio terbangun di ruang perawatan Akademi Ami. Ia melihat Rio keluar dari ruangan setelah meninggalkan buah untuknya. Saat ia hendak melangkah keluar, kepala sekolah menahannya, sementara Rio tetap berjalan pergi tanpa menoleh. Keesokan harinya adalah hari terakhir sekolah sebelum libur musim panas. Saat Lloyd sedang berkemas, Rio mengajaknya menonton pacuan kuda. Namun, sebelum Lloyd menjawab, Selen datang dengan wajah murung. Ia baru saja menerima panggilan dari keluarganya untuk pulang selama liburan, yang berarti ia tak bisa menikmati kencan di pemandian air panas bersama Lloyd. Ia putus asa dan berpikir untuk membakar rumahnya agar bisa kembali. Tepat saat itu, Alan muncul mulai berakting berlebihan untuk menarik perhatian mereka bertiga. Alan bertanya pada Lloyd tentang rencananya untuk liburan musim panas. Lloyd menjawab bahwa ia tidak bisa menghabiskan musim panas bersama Alan. Dengan nada menyombongkan diri, Alan bercerita bahwa ia memiliki janji wawancara pernikahan, dan tampaknya tidak bisa berhenti membicarakannya. Saat ia sadar dari lamunan, ia menyadari para gadis sedang menyeret Lloyd keluar dari ruangan karena bosan mendengarnya bicara terus. Setibanya di rumah, Lloyd mendapati Mari dan Alka sedang bertengkar seperti biasa. Dengan kemampuan membaca suasana yang luar biasa, Lloyd mengira ini waktu yang tepat untuk memberitahu mereka bahwa ia akan pergi bekerja paruh waktu di sebuah hotel. Tentu saja, kabar itu membuat keduanya marah. Mereka segera memutuskan untuk bekerja di hotel yang sama agar bisa ikut bersamanya. Namun, Lloyd menarik langkah berani dan berkata agar mereka tidak ikut karena kehadiran para gadis hanya akan menghalanginya belajar dengan serius. Keesokan paginya, pemilik hotel bernama Koba sudah menunggu di luar untuk menjemput Lloyd. Saat merasakan aura kuat dari Lloyd, Koba pun merinding. Ia bahkan terkejut ketika Lloyd muncul di belakangnya dan menyapanya, sampai Koba jatuh ke tanah. Ia mengumpat karena Chrome tidak memberinya peringatan bahwa Lloyd memiliki kekuatan sebesar itu, tapi ia tetap berusaha bersikap profesional dan melanjutkan tugasnya. Koba lalu mengajak Lloyd berkeliling hotel, dan Lloyd terkejut melihat betapa besar bangunannya. Pemilik hotel itu kemudian menjelaskan bahwa akhir-akhir ini terjadi hal aneh yaitu beberapa tamu ditemukan dalam keadaan koma. Meskipun tidak ada korban jiwa, peristiwa itu cukup menakutkan. Karena itulah, Koba menghubungi Raja melalui Chrome untuk meminta bantuan. Lloyd menenangkan Koba dan berjanji akan membantunya menyingkirkan kutukan tersebut. Koba kemudian memperkenalkan Lloyd pada manajer senior hotel, Kiku. Begitu Koba pergi, Kiku langsung memberinya pel dan menyuruhnya membersihkan. Ia juga meluncurkan ceramah panjang tentang etika kerja. Lloyd yang bosan hanya mendengarkan setengah hati, lalu menggunakan kecepatan supernya untuk membersihkan seluruh area kolam renang dalam waktu 1 menit sementara Kiku terus berbicara, nyaris tak sadar. Sebelum Kiku sempat bereaksi, Koba datang lagi dan membawa Lloyd ke tugas berikutnya. Kali ini, Koba menyerahkan seragam hotel yang terlipat rapi, lalu dengan nada serius mengatakan bahwa seorang bangsawan akan datang pagi-pagi sekali.
Lloyd diminta memastikan agar masa tinggal sang bangsawan berjalan lancar. Menyadari betapa pentingnya tugas itu, Lloyd menerimanya dengan penuh tekad. Keesokan paginya, sang bangsawan tiba di hotel dan disambut langsung oleh Koba. Lloyd menyiapkan sarapan kerajaan yang mewah untuknya. Sambil makan anggur dan memandangi pepohonan di luar, sang bangsawan bertanya pada Lloyd tentang pendapatnya mengenai pemandangan itu. Tapi Lloyd malah memulai pidato panjang tentang bagaimana pepohonan itu sama tidak berguna seperti dirinya. Tapi sang bangsawan justru merasa topik itu menarik, dan mereka berdua segera akrab dalam percakapan itu. Koba yang memperhatikan dari kejauhan cukup terkejut melihat pria pemurung itu bisa menyukai seseorang. Sang bangsawan terus memuji Lloyd atas pengetahuannya. Malam harinya, Kiku menyelinap ke kamar sang bangsawan untuk memberikan laporan tentang situasi terbaru di sekitar hotel. Ia curiga bahwa di hutan sekitar, sedang dibudidayakan tanaman ilegal bernama treen, dan pemilik hotel memanfaatkannya untuk menyembunyikan bukti dengan pengalaman militernya dulu. Ia lalu bertanya mengapa sang bangsawan datang lebih awal. Sang bangsawan menjelaskan bahwa ia mendapat informasi penting yaitu ada seorang bangsawan lokal yang berusaha mengatur pernikahan putranya. Dan orang itu belakangan sering membeli treen serta memperoleh banyak uang dari situ. Sang bangsawan ingin menggunakan rencana pernikahan itu sebagai umpan untuk menyelidiki lebih dalam. Meskipun melibatkan putranya sendiri terasa berat, ia butuh bukti nyata. Selain itu, ia juga menyebut bahwa bibit treen spesial dikenal sebagai benih Raja Iblis yang telah dicuri dari laboratorium penelitian. Ia mendengar rumor bahwa seorang pedagang keliling membawanya ke hotel ini. Bibit itu bersifat parasit dan mungkin menjadi penyebab para tamu jatuh koma. Ia menambahkan bahwa tanaman itu dapat meningkatkan kekuatan fisik inangnya. Mendengar hal itu, Kiku langsung teringat pada Lloyd. Ia pun mulai menceritakan tentang pemuda tersebut kepada sang bangsawan, dan begitu pria itu mendengar kisahnya. Sang bangsawan memberikan Kiku sebuah ramuan herbal penawar parasit dan memintanya mencampurkan obat itu ke dalam makanan Lloyd. Katanya obat tersebut akan mengusir parasit dari tubuh Lloyd dan mengembalikannya ke kondisi semula. Keesokan harinya, saat menjelang malam, Kiku menemukan Lloyd di dapur. Ia lalu membawakannya secangkir teh yang telah dicampur dengan ramuan itu. Ketika Lloyd bertanya mengapa ia masih bekerja larut malam, Kiku menjawab bahwa ia sedang berjaga terhadap kemungkinan munculnya korban koma lagi. Sambil berbincang ringan, Kiku mengetahui bahwa Lloyd adalah seorang prajurit dalam masa pelatihan. Ia pun berasumsi bahwa anak itu hanyalah bocah naif yang dijadikan inang. Kiku menyerahkan teh itu, dan tepat ketika Lloyd hendak meneguknya, Koba tiba-tiba masuk ruangan membuat Kiku hampir melompat karena kaget. Koba meminta Lloyd beristirahat dan membebaskannya dari tugas malam itu. Begitu Lloyd pergi, Koba langsung memarahi Kiku karena berani minum teh di jam kerja. Namun, sebelum Kiku sempat menjelaskan, Koba mengambil cangkir itu dan meneguk isinya sekaligus. Seketika, ia memuntahkannya kembali karena rasanya aneh. Melihat itu, Kiku langsung melompat keluar jendela untuk kabur. Koba yang menyaksikan cara melompatnya yang begitu lincah dan percaya diri dari ketinggian mulai curiga. Ia bersumpah akan mengungkap kebenaran, apalagi setelah menyadari bahwa kejadian para tamu jatuh koma justru semakin sering terjadi sejak Kiku mulai bekerja di hotel. Beberapa hari kemudian, Rio datang menginap di hotel untuk berlibur dan bersantai. Tiba-tiba, Lloyd muncul di kamarnya, membuatnya terkejut bukan main. Dengan polosnya, Lloyd menawarkan pijatan padanya, tapi Rio malah berteriak menyuruhnya keluar. Perdebatan mereka terhenti ketika terdengar suara mobil berhenti di depan hotel. Kiku yang membuka pintu terkejut melihat Selen keluar dari mobil bersama ayahnya, Tuan Hemming. Selen segera dibawa ke kamarnya oleh para pelayan, mengganti pakaian dengan gaun elegan, lalu diantar keluar untuk menemui ayahnya. Saat itu, ayahnya memberitahu bahwa mereka datang untuk menghadiri pertemuan perjodohan dengan seorang bangsawan. Mendengar itu, Selen langsung teringat pembicaraan Alan di akademi tentang wawancara pernikahan. Selen pun berpura-pura sakit agar bisa melarikan diri, tapi ayahnya menahannya. Ia lalu mengatakan bahwa dirinya sudah punya seseorang yang ingin ia nikahi di akademi. Namun, sang ayah menolak, menegaskan bahwa bangsawan yang akan ditemuinya memiliki kedudukan sosial tinggi. Saat Selen terus membantah, ayahnya menasihati untuk menganggap ini sebagai latihan untuk masa depan, lalu meninggalkannya dalam keadaan kesal. Kemudian, mereka duduk menunggu di ruang makan bersama sang bangsawan, meski putranya belum muncul. Bangsawan itu mencoba mengulur waktu dengan alasan putranya masih berganti pakaian. Sementara itu, pikiran Selen justru dipenuhi cara-cara membuktikan cintanya pada Lloyd, bahkan sempat terpikir ide gila untuk membunuh Alan. Ketika pintu akhirnya terbuka, Selen sudah bersiap menusuk Alan dengan garpu, namun yang masuk ternyata adalah Lloyd. Selen langsung melompat ke pelukannya dengan penuh kegirangan,
lalu menyeretnya keluar untuk menghabiskan waktu berdua. Kedua ayah yang masih terkejut hanya bisa saling pandang, lalu memutuskan melanjutkan urusan bisnis mereka. Sementara itu, Selen menyeret Lloyd ke ruang dapur yang kosong dan bersiap untuk menggoda, tetapi Rio muncul dan menahan kepalanya agar berhenti. Setelah suasana tenang, Rio menegurnya karena begitu mudah tertipu dan tak mencurigai sama sekali bahwa Lloyd bisa menggantikan Alan. Mereka kemudian diberitahu bahwa para petugas kebersihan menemukan Alan pingsan di pemandian luar ruangan, dan kini ia dirawat di ruang perawatan hotel. Akhirnya, Tuan Hemming meminta Lloyd menggantikan Alan untuk pertemuan itu. Sementara Rio memutuskan untuk mengambil alih posisi Lloyd sebagai pekerja paruh waktu di hotel. Ketika Lloyd mengusulkan agar mereka menyelidiki misteri ini lebih dalam, Selen justru mengusulkan agar ia dan Lloyd berkeliling hotel dengan dalih kencan, sementara Rio akan menyelidikinya dari dalam sebagai pegawai. Lloyd langsung setuju tanpa curiga sedikit pun, membuat Rio hanya tertegun melihat betapa mudahnya dia terpancing oleh rencana Selen. Sore harinya, Lloyd dan Selen duduk berdua di tepi danau. Saat Selen menyanjungnya dengan kata-kata manis, Lloyd tiba-tiba menjadi gugup. Selen merasa kesal karena Lloyd tampak tidak menganggap serius momen romantis mereka. Ia pun memerintahkan sabuk kutukannya untuk menempel di wajah Lloyd sambil memaksanya memberi pujian balik padanya. Saat ia hendak melompat ke pelukan Lloyd, tiba-tiba Rio muncul entah dari mana dan mengetuk kepalanya dengan keras. Ia menegurnya agar sadar diri dan mengingatkan keduanya tentang tujuan utama mereka. Namun, percakapan mereka terhenti ketika Xiaoma muncul dengan kereta kuda. Ia terkejut melihat adik laki-lakinya dan memberitahu Lloyd bahwa ia datang untuk mengantarkan pesanan besar berisi bom api. Selen, yang melihat kesempatan itu, segera berpura-pura takut terhadap bom api dan memeluk Lloyd. Riho yang ada di dekat mereka merasakan aura aneh dari Xiaoma, tapi Lloyd menenangkannya dengan menjelaskan bahwa Xiaoma berasal dari desanya, sehingga aura kuatnya bukan hal berbahaya. Setelah itu, Lloyd menceritakan kepada kakaknya berbagai kejadian terbaru dalam hidupnya. Mereka berbincang cukup lama sebelum akhirnya Xiaoma pamit untuk melanjutkan pengantaran berikutnya. Ia meninggalkan bom api itu dan meminta Lloyd untuk menjaganya. Ketika Lloyd dan Riho masih bingung harus berbuat apa dengan bom itu, Selen dengan cepat menarik pergelangan tangan Lloyd dan menyeretnya kembali ke kencan mereka, meninggalkan tugas tersebut kepada Riho. Lalu saat Lloyd dan Selen duduk di atas perahu, suasana menjadi canggung. Untuk memecah keheningan, Selen mulai bercerita tentang masa lalunya. Ia menjelaskan bahwa sabuk kutukan itu dulunya adalah bagian dari koleksi antik ayahnya. Suatu hari, saat bermain dengannya, sabuk itu tiba-tiba melilit wajahnya, dan sejak saat itu, orang-orang selalu memandangnya aneh. Ayahnya telah mencoba berbagai cara untuk membantu, tetapi tidak ada yang berhasil. Meski begitu, Selen mengaku bersyukur karena berkat sabuk itu, ia bisa bertemu dengan Liot. Ucapan itu membuat Lloyd sedikit tidak nyaman. Ia mulai mengungkapkan rasa tidak aman bahwa ia selalu membutuhkan bantuan orang lain dan tidak pernah bisa menyelesaikan masalah sendirian. Selen menenangkannya dan mengatakan bahwa Lloyd selalu membantu banyak orang. Wajar jika semua orang juga ingin membantunya. Sementara itu, di dalam hotel, Koba bertanya mengapa trio tersebut mengambil keputusan aneh seperti menggunakan pengganti dalam wawancara pernikahan. Ia merasa harus segera mencari tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi di hotel itu. Percakapan romantis Lloyd dan Selen berlanjut. Sementara Kiki diam-diam mengawasi mereka dari balik pepohonan menggunakan teleskop. Saat Kiki masih memikirkan cara menghadapi sabuk kutukan itu, Selen tiba-tiba berdiri dan mulai menari di atas perahu. Akibatnya, perahu oleng dan terbalik. Lloyd sigap memeluk Selen dan melompat ke tepi danau, menurunkannya dengan hati-hati di daratan. Ketika Selen meninggalkan tempat itu, Lloyd menikmati waktu berendam kakinya di sumber air panas. Kiki pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekatinya. Namun, Lloyd segera menyadari kehadirannya dan menoleh. Kiki yang kaget segera mencari alasan dan berkata bahwa ia datang untuk memberinya pijatan. Wajah Lloyd langsung berseri-seri dan ia memohon agar Kiki mau mengajarinya cara memijat yang bisa membuat gadis manapun terpesona. Setelah sedikit ragu, Kiki akhirnya setuju. Ia mulai memijat bagian dada Lloyd sambil berusaha mendeteksi lokasi parasit yang mereka cari. Ketika tidak menemukan apapun, ia memutuskan untuk memeriksa bagian yang lebih bawah. Namun sebelum sempat melanjutkan, Selen muncul dengan wajah cemburu dan langsung menyerangnya menggunakan sabuk kutukan. Kiki berhasil menghindar, tetapi Selen terus menyerangnya dengan kecepatan tinggi. Kiki melompat ke udara seolah hendak menyerang balik, lalu tiba-tiba menghilang. Dalam sekejap, ia muncul di belakang Selen dan memeluk pinggangnya, mengangkat tubuhnya, lalu menghantamkan Selen ke tanah dengan teknik bantingan terbalik. Beruntung, sabuk kutukan melindungi kepala Selen dari benturan. Sementara itu, Lloyd yang kini tanpa baju berdiri dan menikmati pemandangan pertarungan dua gadis yang berebut perhatiannya.
Pemandangan itu justru membuat Selene kehilangan fokus, memberi kesempatan bagi Kiki untuk melarikan diri sebelum keadaan semakin kacau dan tentu saja, sebelum Lloyd sempat meminta pijatan lagi, Selene ingin menandingi nilai Lloyd, lalu mengundangnya untuk berendam di pemandian air panas. Saat Selene hendak masuk ke dalam kolam dan Lloyd sudah lebih dulu menikmati air hangat, Riho tiba-tiba muncul dan menjadi pengganggu, merusak rencana Selene. Sementara kedua gadis itu sibuk berdebat, Alka melompat muncul dari arah lain. Namun, sebelum ia masuk ke kolam, Selene menggunakan sabuknya untuk menarik dan membanting Alka ke tanah. Tak lama, Mari juga muncul dari belakang dan berusaha menenangkan kepala desa yang tampak kehilangan kendali. Lloyd terkejut melihat mereka bertanya mengapa mereka datang, padahal ia sudah memintanya untuk tidak ikut. Mereka hanya beralasan bahwa persendian mereka butuh kehangatan dari air panas itu. Seolah belum cukup, Pilou dan Mena ikut muncul dan bergabung. Mereka menjelaskan bahwa kerajaan telah menugaskan mereka untuk menyelidiki kasus koma yang terjadi di hotel tersebut. Mena menambahkan bahwa ada laporan tentang kereta yang dicuri serta kegiatan pertanian ilegal di daerah itu. Mereka juga akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbarui peta wilayah yang sudah lama tertunda. Pilou pun menyadari bahwa mereka sedang diawasi. Tiba-tiba Alka terlempar ke udara dan tanpa sengaja menendang Kiku hingga terjatuh dari tebing. Saat Kiku menghantam tanah, sekretaris milik 39, yaitu Manny, muncul dari balik pepohonan. Ia mulai berubah menjadi monster dan mengaku telah menumbuhkan pohon tren di gunung sebagai bentuk balas dendam pada tuannya yang kejam. Manny terus berkoar tentang rencananya sampai Kiku memintanya diam agar ia bisa berpikir. Saat Kiku menyadari bahwa Lloyd bukanlah pelaku sebenarnya dan kekuatannya tiba-tiba diserap oleh monster itu. Tepat ketika makhluk tersebut hendak menyerangnya, Lloyd tiba di lokasi, mencari Alka. Melihat monster itu, Lloyd malah mengenalinya dan dengan polos memuji karena kostumnya terlihat keren. Hal itu justru membuat Manny marah dan memanggil pasukan iblis dari pepohonan di sekitarnya. Lloyd mengira semua ini hanya pertunjukan, menebak bahwa Kiku sedang berusaha menghalangi untuk masuk ke hotel dalam keadaan berpakaian aneh begitu. Saat salah satu makhluk pohon menyerang, Lloyd menendangnya hingga terlempar, lalu menenangkan Kiku dengan berkata bahwa ia akan mengurus monster di dalam hotel. Sementara itu, para bangsawan sedang membahas masalah tren. Mereka bersikeras bahwa Koba adalah dalangnya. Namun Koba membantah, menyatakan bahwa insiden koma justru dimulai sejak ia mulai berkunjung ke hotel tersebut. Di sisi lain, Lloyd telah menghabisi semua anak buah Manny. Menyadari bahwa Manny menuju ke arah hotel, Kiku segera menyimpulkan bahwa monster itu berencana menyerang bangunan itu karena belum memiliki cukup energi untuk memperluas kekuatan sampai ke tingkat dominasi dunia. Di ruang makan, perdebatan antara Koba dan Manny terhenti ketika Lloyd menyela dan mengaku bahwa urusan pohon raksasa itu sebenarnya dilakukan bersama keluarga Trent. Pernyataan itu membuat mereka terkejut dan segera memanggil sekretaris untuk memeriksa kebenarannya. Namun, tiba-tiba monster pohon itu menerobos jendela dan mengancam akan membunuh tuannya agar bisa bebas dari kendalinya. Saat ia meluncurkan tentakel ke arah ketiga pria itu, Mena dan Pilou melompat ke depan dan menebasnya. Seluruh gadis lainnya pun segera memasuki ruangan dan bersiap bertarung. Mena meluncurkan bola api raksasa ke arah Manny, tapi monster itu mampu menetralkan sihirnya. Pilou kemudian melompat dan menendangnya hingga terlempar keluar jendela. Manny kembali menyerang dengan tentakelnya, namun para gadis itu cepat menghindar. Saat mereka mencari cara untuk mengalahkannya, monster itu berusaha menghantam mereka lagi. Mereka pun terus menghindar. Selene lalu melompat ke akar pohon raksasa itu, menebas tentakelnya dengan pedang, lalu melompat turun. Pohon itu mencoba membanting tubuhnya ke arah Selene, tapi ia berhasil menghindar, membuat tubuh besar itu menghantam tanah dengan keras. Di hotel, tepat saat sepotong beton besar hampir jatuh menimpa Hamine, Hemine berlari keluar dan mendorong ke samping untuk menyelamatkannya. Sementara itu, Riho berhasil menemukan cara untuk menghadapi monster pohon. Ia datang membawa kereta yang penuh dengan bom api, ditemani Alan yang berhasil ia sadarkan. Saat melihat pertempuran yang sedang berlangsung, Rio menunjuk ke arah monster dan meminta Alan untuk mulai melemparkan bom api. Awalnya Alan bingung, namun keinginan untuk menunjukkan kemampuan segera menguasinya ketika ia melihat monster itu sedang mencengkeram Mena dan Pilou, dua tentara bayaran. Tepat saat tentakel monster hendak menusuk mereka, Alan melempar bom api dan mengenainya tepat sasaran. Ledakan itu mengalihkan perhatian monster. Mereka terus meluncurkan bom api hingga akhirnya monster kehilangan cengkeramannya pada Mena dan Pilou. Begitu mendarat, kedua saudari itu segera memanggil ular air raksasa menggunakan sihir mereka dan memerintahkannya menyerang. Ular itu melilit tubuh monster dengan kuat, sementara Riho membekukannya menggunakan sihir es. Namun, kegembiraan mereka hilang ketika mata monster itu mulai bersinar merah,
dan dari bawah tanah, tentakelnya kembali muncul. Para gadis berhasil melompat menghindar, tapi Alan malah terperangkap. Di sisi lain, Selene berusaha sekuat tenaga membebaskan Hamine dari reruntuhan beton. Saat sebuah balok lain mulai lepas dan jatuh tepat ke arahnya, Lloyd tiba tepat waktu. Ia menahan pilar itu hanya dengan satu tangan, lalu melempar menjauh. Setelah itu, ia membebaskan Hamine dan ayahnya, lalu memintanya membawa sang ayah ke tempat aman. Lloyd akhirnya menyadari bahwa monster itu nyata. Mari segera memberitahu bahwa hanya Lloyd yang mampu mengalahkan makhluk itu dengan cara menghancurkan intinya. Tanpa ragu, Lloyd langsung berlari menuju monster itu dan menggunakan tentakel yang menjulur sebagai pijakan untuk memanjatnya. Ia menghantam wajah monster itu dengan tinju keras, lalu mencabut mata bercahaya dari rongganya dan menghancurkannya. Tubuh monster itu pun pecah menjadi serpihan, dan Lloyd melompat turun ke tanah. Dari atas pohon, Xiaoma menyaksikan dengan antusias bahwa adiknya sangat luar biasa. Sementara itu, Alka terbangun dan mendapati dirinya dikubur sampai leher di tanah oleh Xiaoma yang katanya untuk menghangatkannya. Xiaoma pun mengaku bahwa ia tahu Alka adalah makhluk abadi. Kini, dengan pedang suci yang telah muncul, banyak hal menarik yang terjadi. Setelah berhasil membuat Alka kesal, Xiaoma pun pergi. Keesokan harinya, rombongan itu memperbaiki hotel dan menghapus ingatan seluruh staf pendukung yang terlibat. Triten dan Koba saling meminta maaf, sementara Hamine akhirnya berdamai dengan ayahnya. Ia berjanji untuk menjadi ayah yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahannya di masa lalu. Untuk menambah kebahagiaan putrinya, ia memberikan izin resmi bagi Lloyd untuk mendekatinya dan langsung membuat Hamine melompat ke pelukan Lloyd. Di suatu tempat di kerajaan, Xiaoma membawa Mikona ke sebuah gereja kosong untuk menemui gurunya, Su. Su mengungkapkan bahwa ia sedang jatuh cinta namun ia juga ingin membunuh orang yang telah merebut cintanya itu. Mereka pun memberinya ramuan yang akan memberinya kekuatan Raja Iblis. Tanpa menunggu instruksi, Su langsung meminum keduanya sekaligus. Tubuhnya segera berubah, kuku tajam tumbuh dari ujung jarinya, dan sepasang sayap hitam muncul di punggungnya. Ia pun terbang, dipenuhi amarah, berniat membunuh cintanya sendiri. Kembali ke kota, Lloyd menyiapkan sarapan untuk Mari yang berpura-pura lemah agar ia disuapi. Namun, sebelum makanan masuk ke mulutnya, Selene muncul dan langsung cemburu. Ia segera mencekik Mari dengan sabuknya, tapi aksi itu terhenti ketika teman mereka datang dan menegurnya. Mari yang kesal, segera terdiam saat melihat seluruh kelompok telah berkumpul. Lloyd lalu memberitahu mereka bahwa Raja telah memberi misi baru yaitu menuju kastel untuk memburu ular raksasa. Kerajaan itu mengerahkan para prajurit muda dalam pelatihan agar mereka mendapat pengalaman tempur menghadapi monster baru yang kini menimbulkan kekacauan di ruang bawah tanah. Para prajurit muda juga kesempatan untuk menunjukkan seberapa baik mereka telah dilatih. Ketika semua kadet berkumpul di ruang tahta, sang raja keluar dengan gaya bak rockstar. Namun, Kong segera menegurnya dan secara resmi mengumumkan dimulainya misi. Sebelum mereka berangkat, Colin menjelaskan peta area Dungeon. Ia menegaskan bahwa kelompok kadet akan menjadi pihak yang masuk ke dalam, sementara pasukan utama berjaga di pintu masuk untuk mengawasi keadaan sekitar. Di sisi lain, Su dan Xiaoma duduk di kota, mendengarkan gosip untuk mencari informasi tentang ular raksasa itu yaitu monster yang telah lama Selene buru. Saat mereka pergi, Alka muncul dengan wajah marah karena baru saja kehilangan jejak mereka. Ia bersumpah akan mengakhiri rencana jahat Su sekali untuk selamanya. Kemudian, Alka melihat Mari berjalan dan segera menghampirinya. Tanpa memberi kesempatan untuk menjawab, Alka memintanya menunjukkan jalan ke Dungeon lalu langsung menariknya dan terbang tinggi ke langit, menjadikan Mari semacam peta hidup. Sementara itu, para kadet mulai masuk lebih dalam ke Dungeon. Selene dan Pilou memanfaatkan waktu untuk menggoda Riho tentang perasaannya terhadap Lloyd. Namun, sebelum Riho menjawab, suara gemuruh besar mengguncang seluruh gua. Dinding-dinding labirin bergetar keras. Lloyd, yang berada di bagian lain Dungeon, juga mendengar suara itu dan berlari menuju sumber gangguan tersebut bersama timnya. Adrenalin mengalir deras dan mereka tahu sesuatu yang berbahaya sedang menunggu di kedalaman Dungeon. Di sisi lain, Alka dan Mari langsung masuk ke dalam Dungeon melalui lubang besar yang Alka ledakan dari permukaan tanah. Alka bertekad menemukan Su, dan meminta Mari menjauh. Ia meledakkan dinding batu untuk membuat jalan menuju pusat Dungeon, sementara Mari tak berani kembali sendiri yang akhirnya memutuskan untuk mengikutinya. Mari tersesat dan tiba di sebuah ruangan besar yang dipenuhi akar pohon. Di tengahnya berdiri pohon raksasa dengan Mikona yang tak sadarkan diri tergantung di dalamnya. Tak lama, Mikona terbangun. Saat Mari bertanya apa yang ia lakukan di sana, gadis itu menjawab bahwa ia sedang menunggu kesempatan untuk membalas dendam.
Mari yang penasaran terus bertanya, hingga akhirnya Mikona mengaku bahwa orang yang mencuri cinta sejatinya adalah Lloyd. Mari terkejut dan hendak menanyakan lebih lanjut, tetapi kemudian Mikona melilit tubuhnya dengan tentakel dan mengangkatnya ke udara. Mikona berkata dengan nada tenang bahwa ia tidak akan melukai Mari asal Mari memanggil Lloyd datang ke tempat itu. Akhirnya, Lloyd memang mendengar keributan dan segera datang. Begitu melihatnya, Mikona langsung melepaskan Mari dan melesat terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi, meninju Lloyd tanpa ragu. Namun Lloyd menangkis serangan itu dan mendorongnya dengan kekuatan luar biasa. Tanpa jeda, Mikona mengirimkan beberapa tentakel ke arahnya, tapi Lloyd dengan gesit menghindar dan mematahkannya dengan tangan kosong. Ia mengambil salah satu potongan tentakel dari tanah dan melemparkannya ke arah Mikona, namun serangannya meleset dan menghantam dinding. Mikona lalu menambah tenaganya, melesat ke depan, dan meninju Lloyd dengan kekuatan penuh. Tubuh Lloyd terpental menghantam dinding batu. Sebelum ia bangkit, Mikona menarik wajahnya dan menghantamkan kepalanya ke dinding ke sisi lain dengan kecepatan mengerikan. Lloyd akhirnya mencengkeram tangan Mikona dan membantingnya ke tanah. Di sisi lain, para gadis yang mendengar ledakan dan getaran itu segera berlari menuju arah suara. Mereka tiba di ruangan tempat Lloyd bertarung, tepat saat ia sibuk menghindari serangan tentakel monster itu. Mari memperingatkan mereka untuk menjauh, tapi Mikona sudah menyadari kehadiran mereka. Ia menembakkan beberapa tentakel ke arah para gadis, namun Lloyd bergerak cepat dan berdiri di depan mereka, menahan serangan dengan dadanya sendiri. Dengan tubuh terluka, Lloyd berusaha berdiri kembali. Mikona mulai mengejeknya, tetapi ia menjawab dengan ucapan khasnya yaitu sesuatu yang justru membuat Mikona semakin marah. Ia terbang ke arahnya dengan kecepatan kilat dan menghantam Lloyd dengan tinju yang ditangkisnya menggunakan telapak tangan. Benturan itu menimbulkan gelombang kuat hingga dinding dan langit gua mulai runtuh. Para gadis segera berlari menyelamatkan diri, sementara pertarungan di dalam terus mengguncang seluruh Dungeon. Kiku menghantam tanah, menciptakan retakan di sekitarnya. Mikona dan Lloyd terus bertarung di udara, saling menghantam tanpa henti. Mikona akhirnya berhasil menjatuhkan Lloyd ke tanah, lalu membelitnya dengan tentakel untuk membantingnya ke dinding. Namun, Lloyd dengan cepat membalikkan keadaan dan ia mencengkeram tentakel Mikona dan menggunakannya untuk mengayunkan tubuh gadis itu berulang kali. Ia memutar Mikona beberapa kali sebelum melemparkannya menembus atap hingga melesat ke langit. Saat semua orang mulai lega, seekor ular raksasa terbangun karena keributan tersebut. Binatang merah besar itu muncul di ruangan, membuat semua orang ketakutan. Namun, ular itu justru menepuk kepala Lloyd dengan lembut, mengejutkan mereka. Ia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Rayr, penjaga desa Lloyd di sini yaitu pelindung segel sihir sekaligus penyeimbang kekuatan Alka. Lloyd bertanya mengapa ia ada di sana. Dan Rayr langsung meledak marah, mengeluh betapa cerobohnya Alka yang tidak memberitahu mereka tentang hal ini. Ia lalu memulai ocehan panjang tentang kejadian saat Alka pernah mencoba mengambil kulitnya untuk dijadikan celemek. Setelah menyadari bahwa ular itu juga korban tingkah Alk, mereka pun bertanya siapa yang memberikan kekuatan kereta kepada Mikona. Saat itu, Su bertanya kepada Rayr, namun Lloyd langsung merasakan aura jahat yang memancar darinya. Sebelum ia bereaksi, Alka menerobos lantai dan muncul di ruangan, siap menghadapi Su. Saat melihatnya, Alka mengenali wajahnya dan sempat berbasa-basi, memberi kesempatan bagi Su untuk melompat ke tubuh ular raksasa itu. Ia menancapkan tangannya ke tubuh sang penjaga dan mengungkapkan rencananya untuk membunuh ular tersebut agar segel sihir milik Colin melemah. Su lalu mencabut jantung Rayr, membuat tubuh sang ular menghilang ke udara tipis dan bersama kepergiannya, kekuatan Alka pun lenyap. Namun, Su salah. Alka dengan cepat menyerangnya, menghantam ke dinding dengan satu pukulan keras. Pada saat bersamaan, sabuk milik Selene bergetar hebat, dan suara Rayr terdengar dan mengungkapkan bahwa jiwanya kini bersemayam di dalam sabuk tersebut. Hal itu mengingatkan Alka akan kejadian dulu saat ia mencoba membuat celemek dari kulit Rayr. Namun potongannya terlalu kecil hingga akhirnya dijual sebagai sabuk terkutuk. Karena sebagian tubuh Rayr ada di sana, jiwanya pun masih hidup. Su, menyadari situasinya tak menguntungkan, memanggil sebuah rune dan menghilang ke dalamnya, memutuskan untuk mundur sementara. Meskipun yang lain berusaha mengejarnya, mereka akhirnya memutuskan untuk fokus menyelamatkan diri karena gua tempat mereka berada mulai runtuh. Alka kemudian mengungkapkan bahwa bola kristalnya dapat digunakan sebagai alat teleportasi. Mereka semua melompat masuk tepat sebelum gua itu ambruk. Setelah kembali ke rumah, Alan secara keliru diberikan gelar pembunuh naga, karena banyak orang percaya bahwa dialah yang mengalahkan ular raksasa itu. Sementara itu, Alka mengumumkan rencananya untuk kembali ke Kumin, dan ia memutuskan akan membawa Mena bersamanya. Beberapa hari kemudian, sebuah proposal pertandingan antara kerajaan Aami dan Jeulams sampai ke meja raja.
Setelah mempertimbangkan dengan cermat, sang raja menilai ini sebagai kesempatan baik untuk memperkuat hubungan diplomatik sekaligus menunjukkan kekuatan kerajaannya. Dengan anggukan setuju, ia menerima tantangan itu dan memilih Alan sebagai perwakilan mereka, yakin bahwa kemampuan pemuda itu akan menjaga kehormatan kerajaan di medan laga. Dalam perjalanan menuju Kumin, rombongan Alka melintasi hutan lebat. Tak disangka, Crom dan Colin juga memutuskan untuk ikut bergabung, menambah kekuatan kelompok tersebut. Sementara itu, di istana, Mena mengambil alih tanggung jawab mengatur urusan kerajaan sekaligus melatih para prajurit menjelang pertandingan yang akan datang. Di tengah perjalanan, Alka membawa mereka ke sebuah gua dengan pintu berwarna-warni yang tampak aneh. Ia memanggil nama Yuk, seorang kurcaci sahabat lamanya. Begitu Yuk muncul, ia langsung mengenali aura Rayr dan tanpa ragu meraih sabuk selain untuk menahan jiwa ular itu ke tanah. Ia kemudian memarahi Rayr karena telah menuruti keinginan Alka dan pergi jauh dari desa tanpa izin. Mengetahui bahwa semua kekacauan terjadi karena dirinya, Alka tidak bisa menerima hinaan itu begitu saja. Ia langsung menarik kerah baju Yuk dan mengingatkannya bahwa ide membuat celemek untuk menarik perhatian Lloyd justru berasal dari si kurcaci. Lalu Yuk langsung mengalihkan pembicaraan dan mendorong semua orang melewati pintu berwarna-warni untuk mentransportasi mereka ke Colin. Setibanya, semua orang terkejut melihat betapa bersih dan segarnya desa tersebut. Namun, Maria memperingatkan mereka selalu waspada, karena tempat ini tidak biasa. Begitu mereka melangkah lebih dalam ke desa, terasa setiap sudut dipenuhi aura kekuatan yang luar biasa. Bahkan para penduduk biasa memiliki kekuatan yang tak masuk akal, yaitu anak-anak bisa melompat ke atap bangunan 2 lantai hanya untuk mengambil barang yang tertinggal. Sementara orang dewasa menggunakan meriam bertenaga sihir untuk melontarkan diri mereka ke udara dan menempuh jarak jauh dengan cepat. Di tengah kekaguman itu, kakek Lloyd muncul membawa sebuah tombak besar di punggungnya. Pillow segera mengenalinya bahwa dialah orang yang tulisannya pernah ia pelajari untuk mempelajari gaya bertarung uniknya. Setelah pertemuan singkat itu, Alka mengajak semua orang menuju kediamannya yang besar, sementara Colin dan Crom memutuskan pergi ke ladang gandum untuk menemui Maltven. Ternyata Maltven terkejut melihat mereka datang ke desa. Ketiganya lalu duduk di bawah pohon untuk berbincang. Dalam percakapan itu, Maltven mengungkapkan bahwa ia sudah terbiasa dengan kehidupan di desa dan tidak berencana kembali ke kota. Mendengar hal itu membuat Colin sedih karena artinya ia harus berpisah dengan pria yang dicintainya. Namun, ia memutuskan untuk menahan perasaannya. Sementara itu, di rumah Alka, Selain tengah sibuk membagikan formulir pernikahan untuk ditandatangani oleh keluarga Lloyd. Namun, kegiatannya terganggu oleh suara dentuman keras dari luar. Riho segera keluar untuk mengusir pelakunya, tetapi ia terkejut melihat bahwa sumber kekacauan itu adalah seekor naga. Ia langsung berlari kencang untuk menyelamatkan diri, sementara sang naga tampak bertekad menjadikannya santapan daging panggang. Beruntung, dua anak laki-laki datang membantu dengan meluncurkan pesawat kertas ke arah naga tersebut. Anehnya, potongan kertas itu cukup tajam untuk memotong tanduk sang naga. Riho tertegun melihatnya, apalagi ketika naga itu kabur ketakutan. Selain keluar untuk mengejek Riho karena gagal melawan seekor naga, ia pun tertawa puas, lalu kedua anak itu menghampirinya dan mengucapkan terima kasih. Ia baru sadar bahwa pesawat kertas itu ternyata dibuat dari formulir pernikahan yang dibawanya tadi dan membuatnya langsung murung seketika. Malam harinya, seluruh desa berkumpul di kediaman Alka untuk mengadakan pesta penyambutan bagi Lloyd. Hidangan yang disajikan begitu luar biasa. Setelah makan malam, mereka mulai bertanya siapa di antara para gadis yang menjadi kekasih Lloyd. Percakapan itu berubah menjadi sesi pemungutan suara, di mana penduduk desa memilih gadis mana yang mereka anggap paling cocok untuk menjadi istri Lloyd. Ketika malam semakin larut dan semua orang mulai beristirahat, Yuk dan Alka tetap terjaga, membahas tentang Su dan rencana mereka selanjutnya. Mereka menyadari betapa besar ancaman yang dibawa oleh pria itu. Yuk menekankan bahwa waktu mereka hampir habis dan Rayr mulai mendapatkan kembali ingatannya. Dan jika itu terjadi, konsekuensinya bisa berbahaya. Lalu keduanya menyusun strategi secara serius, bertekad menghadapi ancaman apapun demi melindungi rekan mereka. Sementara itu, di asrama para gadis, terlihat mereka semua tampak kesal pada Riho, yang menjadi favorit penduduk desa karena menerima pakaian mahal dari mereka. Riho dengan santai mengatakan bahwa mereka boleh saja memperebutkan Lloyd, karena yang ia inginkan hanyalah uang dari hasil menjual pakaian itu. Namun, ucapan itu justru membuat para gadis lain semakin kesal dan cemburu. Akhirnya, pertengkaran mereka berakhir dengan cara yang lucu, yaitu Riho digulung di dalam kasur dan diikat kuat. Di sudut lain desa, Maltven tengah memohon kepada Mari agar memaafkannya atas kesalahan masa lalunya, yaitu karena ia pernah membuat sang raja berubah menjadi raja iblis dan menjadikannya budak. Lalu sang putri yang berhati besar langsung memaafkannya. Dengan lembut,
Mari memintanya menceritakan bagaimana semua itu bisa terjadi. Meltvan kemudian menjelaskan bahwa suatu hari, seorang pengembara memberinya sebuah telur aneh yang tampak jahat. Ia menyerahkan telur itu kepada sang raja, tanpa menyadari akibatnya. Tak lama, raja berubah menjadi Raja Iblis, dan Meltvan pun menjadi budaknya karena pengaruh kutukan dari telur tersebut. Keesokan paginya, Virture membangunkan semua orang lebih awal dengan teriakan, ia mendesak mereka untuk segera berangkat ke hutan. Dan tubuhnya kini hampir sepenuhnya menghilang, dan ia butuh segera dihidupkan kembali sebelum terlambat. Setelah menempuh perjalanan panjang melewati hutan, mereka akhirnya tiba di sebuah kastel tua di kaki gunung. Alka menjelaskan bahwa tempat itu adalah penjara di ujung dunia, yaitu dungeon terakhir yang dijaga oleh Virture. Penduduk ungu memiliki tugas untuk menaklukkan para raja iblis yang lolos dari penjara tersebut, dan Alka adalah orang yang bertanggung jawab menjaga segel suci bersama Virture. Namun, dengan kondisi Virture yang melemah, kekuatan Alka menjadi tidak stabil. Itu berarti, jika kunci suci dimasukkan ke dalam pintu dungeon sekarang, semua monster di dalamnya akan terbebas. Mereka pun mengungkapkan bahwa pedang suci adalah kunci yang dimaksud, dan memohon agar kelompok itu menjaga benda tersebut dengan baik. Setelah itu, Yuk mengambil sabuk milik Selen dan memulai ritual untuk membangkitkan kembali sang ular penjaga, Rare. Ia mengeluarkan tungku kecil, menyalakan api, dan mulai memasak sepotong daging yang dibungkus dengan sabuk itu. Proses ritual itu perlahan membuat sabuk terperangkap dalam bola energi, yang pada akhirnya melemahkan Alka sepenuhnya dan memutuskan hubungannya dengan Dungeon, untuk pertama kalinya, membebaskan dari tugas penjagaannya. Setelah ritual selesai, mereka semua sepakat untuk segera kembali ke kota karena pertandingan eksibisi antar kerajaan akan segera dimulai. Saat yang lain berpamitan, Yuk meminta Alka untuk tinggal sebentar karena ada hal penting yang ingin ia bicarakan secara pribadi. Yuk kemudian mengajaknya berjalan jauh ke dalam hutan. Tanpa diduga, Alka terperosok ke dalam lubang perangkap yang ternyata sudah disiapkan oleh Yuk sejak awal. Dengan senyum licik, Yuk mengungkapkan rencananya bahwa ia berniat mencuri pedang suci dan membuka Dungeon untuk melepaskan para raja iblis yang tersegel. Selama ini, ia hanya berpura-pura melakukan ritual kebangkitan Virture, yang nyatanya, ia justru menyegelnya kembali agar tidak menghalangi rencananya. Sebelum Alka bereaksi, Yuk menutup mulut lubang itu dengan mantra tanah dan berkata bahwa Shauma dan Su ada di pihaknya. Setelah itu, ia meninggalkan tempat itu begitu saja. Kemudian, kelompok lain sudah berkumpul di depan portal perjalanan. Yuk kembali dengan wajah pura-pura sedih, menyembunyikan niat jahatnya di balik senyum tenang. Ia berpura-pura berkata bahwa Alka akan menyusul nanti karena mendadak ada urusan penting yang harus ia tangani. Ia juga menekankan agar mereka tidak menunda keberangkatan karena misi mereka sangat penting, apalagi Lloyd belum juga tiba. Tak lama, Lloyd akhirnya datang. Yuk berpura-pura panik dan bertanya apakah ia melihat Alka. Saat Lloyd menjawab tidak, ekspresi kekhawatiran palsu muncul di wajah Yuk. Ia berpura-pura cemas dengan kondisi Alka yang sedang lemah, lalu mengatakan bahwa Alka mungkin pingsan di hutan karena kelelahan. Terbakar oleh rasa tanggung jawab, Lloyd langsung berlari ke hutan untuk mencari Alka, tanpa menyadari bahwa ia sedang masuk ke dalam perangkap yang disusun Yuk dengan matang. Sementara itu, Yuk telah melangkah melewati portal dan menyusul kelompok yang lain. Saat ia melihat Meltvan ikut bersama mereka, ia bertanya kenapa ia ada di sana. Meltvan menjelaskan bahwa ia hanya ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Colin, dan berencana kembali ke desa setelah itu. Namun, Yuk memberitahunya bahwa gerbang portal telah dikunci, dan mereka tidak bisa kembali untuk sementara waktu. Ia mengatakan bahwa ia menguncinya agar bisa beristirahat sebentar tanpa gangguan Alka. Namun para gadis langsung menyadari sesuatu bahwa Lloyd juga tidak ada. Yuk dengan santai menjawab bahwa ia meninggalkan Lloyd untuk membantu menenangkan emosi Alka, yang langsung membuat Pillow dan Selen panik. Tapi Colin justru tampak paling bahagia di antara semuanya karena itu berarti Meltvan akan terjebak bersamanya setidaknya selama 1 hari penuh. Setelah kembali ke kota, mereka semua berpencar untuk menjalankan urusan masing-masing. Yuk mendatangi Riho. Dan Yuk tahu sifat tamaknya, Yuk menawarkan untuk membeli sarung tangan besinya dengan harga istimewa, sekaligus memperbaiki lengan Riho secara gratis. Namun, Riho meminta waktu untuk mempertimbangkan. Lalu, ia memanfaatkan dengan menjual berbagai pernak-pernik yang dikumpulkannya selama perjalanan, dan berhasil mendapatkan banyak uang. Saat Riho sedang asyik menghitung hasil penjualannya di tengah alun-alun yang ramai, seorang pria menghampirinya sambil membawa kantong coklat berisi beberapa tusuk kebab. Melihat tatapan penuh keinginan di mata Riho, pria itu yang ternyata adalah Mena memperingatkan agar tidak mendekati makanan tersebut karena itu hadiah untuk seseorang. Namun Riho, yang tertarik dengan petualangan baru, menawarkan diri untuk ikut mengantarkan hadiah itu. Mena pun menyetujui.
Mereka kemudian pergi ke ruang perawatan untuk menyerahkan kebab tersebut. Betapa terkejutnya mereka saat melihat luka-luka Roll sembuh dengan kecepatan luar biasa. Melihat kesempatan itu, Riho memutuskan untuk menyinggung tentang sosok misterius yang pernah menugaskan Roll untuk mengambil pedang suci, Toral. Meskipun ingatannya masih kabur, Roll mengingat satu hal aneh, yaitu suara seperti anak kecil yang sedang mengisap permen terdengar dari belakang pria itu. Pikiran Riho langsung tertuju pada Yuk yang terkenal dengan kebiasaannya menyimpan lollipop. Ia mulai bertanya, apakah kecurigaannya terhadap Yuk memang beralasan ia dihantui oleh rasa ragu. Lalu Riho menyadari bahwa ia harus berhati-hati dalam menavigasi di balik pencarian pedang suci itu. Tak lama, Riho dan Mena bergabung dengan gadis lain menuju arena tempat pertandingan eksibisi akan digelar. Mereka ditugaskan untuk membantu menyiapkan tempat. Namun, begitu tiba di sana, Chrome memerintahkan mereka segera melakukan pemeriksaan keamanan di sekitar lokasi. Hal itu karena para raja dari Aami dan Jewu berencana datang meninjau stadion. Chrome kemudian mengumumkan bahwa Meng akan menemaninya menjaga sang raja, dan segera menyeretnya pergi. Sementara itu, Riho dan yang lain membahas cara untuk beristirahat sambil tetap menjalankan patroli. Tiba-tiba, Alan datang dengan tergesa-gesa. Saat Riho bertanya, Alan mengaku sedang panik memikirkan pertandingan yang akan datang. Percakapan mereka terhenti ketika terdengar suara raja yang sedang mengucapkan terima kasih kepada semua orang atas kerja keras mereka dalam menyiapkan acara tersebut. Ketika mereka menoleh ke arah suara itu, mereka melihat Xiaoma dan Su berdiri di samping raja di balkon. Pandangan mereka menambah suasana misterius di tempat itu. Kemunculan Xiaoma dan Su yang tak terduga membuat Riho dan Roll merasa tidak tenang. Mereka saling bertukar pandang, menyadari bahwa kehadiran kedua orang itu bisa mengubah arah peristiwa secara tak terduga. Saat sang raja turun untuk menyapa para prajurit, Riho menghampirinya dan memperingatkan akan adanya bahaya yang mengancam Aami. Ia menyarankan agar pertandingan dibatalkan. Raja ragu, namun ketika Chrome menjelaskan bahwa para gadis itu adalah teman Mari, sang raja langsung mempercayai mereka. Ia kemudian mengundang mereka untuk minum teh bersama agar bisa membicarakannya lebih lanjut. Sementara itu, di tempat di Colin, Lloyd akhirnya menemukan lubang tempat Alka terjebak. Ia segera membuka jalannya dan melompat turun. Lloyd memberitahunya bahwa ia sudah mencarinya atas perintah Yuk, namun Alka yang terlalu bahagia langsung memeluknya. Dalam pelukan Lloyd, semangatnya kembali. Ia bersumpah tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan dunia. Karena gerbang menuju Aami telah rusak, Lloyd menggendong Alka di punggungnya dan segera terbang kembali ke desa untuk melaksanakan rencana yang sudah dipikirkan Alka. Malam itu di kota, Yuk memberitahu Su bahwa semua persiapan telah selesai. Su hanya menjawab singkat bahwa budaknya sudah siap untuk memulai. Serangan pun segera dimulai, dan ketegangan terasa di antara Yuk dan Su saat mereka membayangkan keberhasilan rencana besar mereka. Mereka menantikan fajar dari era masa kejayaan dan kekuasaan mutlak. Dengan tujuan akhir berupa dominasi dunia, keduanya berbagi momen kepuasan, menyadari bahwa semua rencana telah siap. Malam itu terasa sunyi ketika keduanya tiba di desa. Para penduduk yang kreatif menyiapkan Lloyd dengan cara yang tak biasa dan mereka memasukkannya ke dalam sebuah meriam lalu menembakkan langsung ke arah zona musuh. Dengan sihir yang mengisi tenaga pada meriam itu, sang pahlawan pun melesat tinggi ke langit, membawa serta rencana yang telah Alka siapkan. Di ibu kota Isami, Lloyd mengingat betapa mendesaknya situasi tersebut. Ia menambah kecepatan di udara untuk segera tiba di tempat tujuan. Sementara itu, pesta kembang api menandai dimulainya pertandingan eksibisi yang telah lama dinanti. Alan, mengenakan zirah kebanggaannya dan memegang kapak kepercayaannya, berdiri tegap di arena, siap menghadapi lawan berkerudung yang misterius. Sorak penonton berubah menjadi keheningan saat pertarungan akan dimulai. Dengan teriakan lantang, Alan melompat tinggi ke udara dan mengayunkan kapaknya dengan kekuatan besar. Namun, lawannya dengan gesit menghindar, membuat kapak itu hanya menghantam udara kosong dan merobek kerudung yang menutupi wajah sang penantang. Kerumunan penonton terperanjat ketika kain itu jatuh, menyingkap identitas sang lawan yang ternyata Mikona. Saat itu Mikona melayang di udara, bersiap melancarkan serangan balik. Ia menyelam turun dengan cepat dan menanduk Alan hingga tubuh pria itu terpental keras ke dinding arena. Alan berusaha bangkit, tapi Mikona segera mengayunkan tentakelnya ke arahnya. Dengan sigap, Alan memblokir serangan itu dan menebas beberapa tentakel menggunakan kapaknya. Mikona kemudian menghilang sekejap, muncul di belakangnya, dan menendang wajah Alan hingga pria itu terpental lagi ke dinding seberang sampai tak sadarkan diri. Raja yang menyaksikan pertarungan itu tampak heran dengan intensitasnya dan menoleh ke arah Su, mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Su pun tersenyum dingin dan mengungkapkan niatnya bahwa ia ingin membentuk aliansi untuk menaklukkan dunia.
Ia berencana memadukan teknologi yang mampu mengubah manusia menjadi monster dengan kekayaan serta sumber daya alami untuk melancarkan penaklukan global. Chrome dan Mena mencoba maju untuk memperingatkan sang raja agar tidak terpengaruh, namun Xiaoma menghadang mereka. Untungnya, kekhawatiran mereka tak berlangsung lama. Raja kemudian berbicara tegas, mengatakan bahwa setelah menyaksikan penderitaan yang dialami putrinya saat ia pernah dirasuki monster, ia bersumpah tak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Ia pun menolak tawaran Su. Namun, Su sudah memperkirakan hal itu. Ia memberi isyarat pada Yuk untuk memulai fase berikutnya dari rencana mereka. Saat itu juga, sosok kurcaci muncul di tengah arena. Namun para gadis sudah lebih dulu mengepungnya. Mereka tahu ia berencana mencuri pedang suci. Kurcaci itu menertawakan mereka, menyebut para gadis itu sebagai manusia lemah yang berani menentang makhluk sepertinya. Namun mereka bukan gadis biasa dan mereka pejuang tangguh yang tak akan menyerah begitu saja. Yuk melompat tinggi dan melemparkan sejumlah bola sihir ke udara, yang kemudian memanggil kawanan belalang raksasa. Monster itu segera berterbangan menuju tribun penonton. Su dengan kejam mengancam akan membantai warga Aami jika sang raja tetap menolak kerjasama. Namun, rencana jahat mereka langsung terpukul balik. Para penjahat itu tidak menyadari bahwa penonton yang duduk di tribun bukan warga biasa, bahwa semuanya telah digantikan oleh prajurit dan petualang bersenjata lengkap yang langsung menyerang kawanan belalang tersebut. Di saat yang sama, Meltvan muncul di balkon. Ia menanggalkan jubah resminya dan mengenakan pakaian pertempuran khas desanya, lalu melompat ke arena. Dengan senjata tingkat dewa di tangannya, ia menebas jalan menuju Xiaoma dan memaksa pertarungan turun ke lantai bawah. Meltvan mengayunkan sabitnya, namun Xiaoma berhasil menghindar. Ia segera membalas dengan ayunan cangkulnya, memulai duel sengit di tengah kekacauan arena yang kini berubah menjadi medan perang sesungguhnya. Xiaoma berhasil menghindar hanya beberapa inci dari serangan Meltvan, lalu berguling menjauh darinya. Ia teringat pada misinya, yaitu membuat dunia menjadi lebih menarik, agar adik lelakinya tidak tumbuh di dunia yang membosankan seperti masa lalunya. Dan ingatan itu memberinya dorongan semangat baru. Dengan kecepatan luar biasa, Xiaoma melesat menuju Meltvan dan mencoba memukul perutnya. Namun Meltvan langsung menghindar. Lalu Xiaoma mengisi telapak tangannya dengan sihir dan menghantam Meltvan, membuatnya terlempar ke udara dan menabrak tribun penonton. Sementara itu, Kiku melepaskan semburan api besar, membakar sekawanan monster sekaligus. Namun jumlah mereka terlalu banyak untuk diatasi sendirian. Kemudian Mikona menyiapkan tentakelnya dan menargetkan Mari dengan kecepatan mengerikan. Naluri Mari langsung bereaksi. Ia mendorong sang putri keluar dari jalur serangan tepat ketika tentakel Mikona melesat. Saat itu, Pillow melompat masuk, menendang Mikona dengan keras hingga tubuhnya menghantam dinding arena. Semua orang menyiapkan diri menghadapi gelombang serangan berikutnya. Di balkon, Su menggunakan sihirnya untuk menjatuhkan Chrome dan Mena, lalu mengancam sang raja agar membawanya ke pedang suci. Namun Alan melompat masuk, mengayunkan kapaknya ke arah Su itu dan berhasil memotong lengannya. Chrome dan Meba yang mulai sadar terbelalak saat melihat lengan Su tumbuh kembali. Saat itulah mereka menyadari bahwa Su bukan manusia. Ia pun mulai menceritakan asal-usulnya bahwa dirinya diciptakan oleh Alka menggunakan rune, bertujuan untuk memimpin dan menyelamatkan umat manusia di masa kekacauan. Seharusnya, ia lenyap setelah dunia diselamatkan. Namun ia malah tetap terikat pada dunia dalam bentuk yang tidak sempurna. Wujudnya perlahan menghilang, membuat keberadaannya menjadi tidak stabil. Bosan hidup dalam ketidakpastian, ia menginginkan akhir yang sejati. Dan agar ia lenyap, ia harus membunuh Alka dan menjadikan Lloyd sebagai pahlawan. Hanya itu keseimbangannya akan hancur dan ia bisa menghilang. Tiba-tiba, sesuatu jatuh di tengah arena dengan dentuman keras. Debu menyingkap sosok Lloyd yang muncul mendadak. Ia mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Setelah ia tahu situasinya, ia mengambil batu besar dan melemparkannya ke arah serangga raksasa yang dikendarai Yuk, membuatnya terjatuh. Yuk cepat bereaksi, menggunakan sihir untuk menyeimbangkan diri dan mendarat dengan aman. Ia mengeluarkan permen lollipopnya, melemparkannya ke langit dan permen itu berubah menjadi rune, dan dari sana muncul golem raksasa yang turun menghantam tanah. Sinar dari golem itu memancar ke arah Mikona yang masih terjebak di dinding, menyerap kekuatannya. Golem yang kini lebih kuat langsung menyerang Lloyd, namun sang pahlawan menahan pukulannya dengan tangan kosong. Ia lalu mengangkat golem itu dan melemparkannya ke udara. Golem sempat berpegangan di balkon raja dan melompat kembali ke arena. Ia berlari secepat kilat dan melancarkan pukulan, tetapi Lloyd membalas dengan hantaman keras yang menghancurkan tangan golem menjadi pecahan kecil. Namun golem itu segera beregenerasi.
Lloyd kembali menyerang dan menebas anggota tubuhnya satu persatu, tapi monster itu terus bangkit. Kali ini, kristal sihir di kepalanya menyala dan menembakkan sinar energi. Lloyd berhasil menghindar dan melompat ke udara. Ia mencoba menendang, namun golem membantingnya seperti serangga kecil. Melihat keadaan itu, para gadis segera membantu. Mari menduga bahwa Mikona sedang digunakan sebagai inti regenerasi golem. Sementara itu, monster menindih Lloyd dengan lututnya dan menghantam tanah bertubi-tubi. Pillow mengambil alih untuk menghadapi kawanan monster kecil, sementara Mari dan Riho bergegas membantu Lloyd. Saat golem hendak menginjak Lloyd lagi, Meltvan melompat masuk dan menciptakan perisai sihir untuk melindungi Lloyd. Ia memberi semangat kepada Lloyd, yang akhirnya sadar kembali dan mendorong balik golem tersebut. Di sisi lain, para gadis berteriak, mencoba membangunkan Mikona dari dalam tubuh monster. Mikona akhirnya membuka mata tepat saat Meltvan menghindari injakan golem, memanfaatkannya sebagai pijakan untuk memanjat tubuh monster itu. Ia melompat tinggi dan menebas wajahnya dengan senjatanya. Mikona berhasil keluar dari tubuh golem dan terbang bebas. Lloyd bangkit lagi, siap bertarung. Di tengah kekacauan itu, Yuk terpaku menatap ke arah mereka dan tak menyangka rencananya gagal. Lalu, Selen menyelinap dan merebut telur Virture dari tangan Yuk. Dengan senyum nakal, ia mulai mengoceh pada telur itu, menyebut nama Lloyd untuk memancing reaksi. Gangguan itu membuat sang ular kuno kesal hingga tak bisa menahan diri lagi. Dengan ledakan energi, Virture meledakkan cangkangnya dan muncul, membungkam Selen dalam sekejap. Sementara itu, Lloyd mengangkat golem raksasa itu dari kakinya, memutarnya dan melemparkannya. Ia kemudian terbang dan menghancurkannya dengan pukulan dahsyat hingga pecah menjadi serpihan cahaya. Yuk panik, memanggil Xiaoma dan Su untuk membantunya. Tapi keduanya sibuk mengamati Lloyd yang menyadari bahwa tujuan utama mereka sudah tercapai yaitu menjadikannya seorang pahlawan sejati. Tiba-tiba, portal terbuka di langit, dan Alka muncul dengan ekspresi tegas. Ia memanggil hujan batu besar yang menghujani para monster, menghancurkan mereka dalam satu serangan dahsyat. Namun, Xiaoma dengan cepat menyambar dan membawa Alka pergi dari bahaya. Trio jahat itu memutuskan mundur, menyadari bahwa mereka belum siap menghadapi kekuatan gabungan para pahlawan. Keesokan harinya, di kedai desa, Selen berlari masuk dengan wajah kesal, berusaha menuntut penjelasan. Namun Alka hanya meliriknya dan meminta Lloyd membuatkan kopi hitam. Tak lama, Alan dan Pillow yang kelaparan ikut bergabung di meja. Mereka semua duduk bersama, menikmati hidangan lezat, dan mereka berkata akan bersiap menghadapi musuh yang lebih kuat dan berbahaya di masa depan.